Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Sobat IDI? Bersama kami, geng IDI. Halo Sobat IDI, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama kami di IDI Podcast. Belakangan ini lagi ramai nih pembicaraan mengenai inner child nih guys. Nah, di episode ini nih, tepatnya episode keempat ya, kita tuh pengen bahas tentang inner child. Dan untuk Sobat IDI, selamat mendengarkan ya. Yang akan kita bahas diantaranya adalah apa sih yang dimaksud dengan inner child itu? Lalu faktor penyebabnya, ciri-ciri orang yang mengalami inner child, dan solusi agar dampak inner child itu dapat kita cegah atau minimal ya meminimalisir lah. Aduh repot ya. Wow, pembahasan kali ini cukup menarik ya Sobat IDI. Karena tanpa disadari, inner child itu ada loh di sekitar kita, bahkan di diri kita sendiri. Atau mungkin Sobat IDI pernah nih mengalaminya. By the way nih ya, gak kerasa loh, kita udah memasuki episode keempat. Iya loh. Iya, bener banget. Kerasa banget. guys, ngomong-ngomong tentang inner child, kemarin kalian dengerin gak gitu drama audio yang di hostel itu loh, yang judulnya Runway. Oh iya, dengerin dong Jo. Secara penulisnya kan Bang Rio Hendrik kan, salah satu teman kita itu ya kan, Jeng Amel ya. Oh iya betul, aku collab sama Bang Rio Hendrik. Itu fenomenal ya. Iya dong, wah itu keren banget sih. Oh ya, walaupun gila ya, toko-tokonya dibikin kayak gitu. Tuh ngeri banget kalau didengerin gitu. Nggak rekomen buat anak kecil deh ini. Betul. Mudah-mudahan nih kepribadian kita nggak kayak gitu ya di dunia nyata. Amin ya Allah. Amin. Itu Betul. Nah iya tuh, itu kan gila, psycho banget kan. Kalau kasusnya kayak gitu biasanya terjadi karena dampak dari inner child gitu nggak sih? Bentar, ngomong sebenarnya inner child itu apa sih? Kalian tahu? Ya ampun, Bang Bor, tahu dong inner child. Menurut artikel yang aku pernah baca sih ya, itu tuh sosok anak-anak dari diri kita nih yang masih melekat di diri kita, walaupun kita udah dewasa nih kayak sekarang, tapi sosok itu tuh masih melekat. Jadi sosok si anak kecil dalam diri kita itu nggak pergi, tapi tetap menetap di diri kita, membentuk diri kita saat ini, dan seringkali menjadi dorongan alam bawah sadar yang kuat buat kita tuh menjalani kehidupan sehari-hari, seperti kayak bikin keputusan, ngerespon suatu masalah, ngambil tindakan, kayak gitu. Dewasa, tapi kok kayak anak kecil, gimana maksudnya sih? Iya deh, kayaknya deh. Biasanya tuh karena ada trauma masa kecil gitu kali ya, yang melekat pada diri si anak tersebut sampai dewasa. Kayak mungkin kalau seseorang pernah disakiti gitu kali ya, secara tindakan maupun verbal, jauh saat dia waktu belum dewasa. Hingga ingatan-ingatan tersebut nempel banget gitu loh ke dalam memori dia, sampai ke dalam kejiwaannya dia. Itu gak sih kira-kira? kalau disakiti sih kayak ini ya, kayak drama Hostel Runway Jiko kemarin. Soalnya kan di sana ada kayak kekerasan fisik, tekanan-tekanan psikologis, kayak ada pembulian juga, dan bahkan di sana tuh ada cerita tentang kekerasan sama pelecehan seksualitas. Gitu ceritanya. Gila. Tadi ngomong-ngomong sama Runway Ziko, itu gimana ceritanya? Gue gak sempat Aduh Bang Amel nih yang nulisnya. Iya, kebetulan Tanya langsung sama narasi ya. Iya. Silakan narasinya. Otaknya. Kemarin sih aku diajakin collab sama Bang Rio kan, cuma lebih ke naratornya aja. Intinya sih kayak gini, ada seorang perempuan namanya Rere. Dia tuh jadi psycho karena dari kecil udah dapat kekerasan verbal, fisik, juga seksual dari ayah kandungnya sendiri.
Terus udah gitu dia Wow. ngelahirin anak dari hasil Ngerinya. hubungan dengan ayahnya. Dan si anak ini juga jadi psycho juga nih guys. Karena apa? Karena sehari-harinya tuh dia udah disuguhin kekerasan. Jadi kayak anak kecil ini udah ngelihat sehari-hari. Nah si anak kecil ini nih adalah si Ziko. Jadi Oh. cerita Runaway Ziko ini menceritakan bagaimana sih asal usul si Ziko menjadi seorang psikopat gitu. Oh, jadi kayak psikonya itu turun temurun gitu nggak sih, Jeng? Dia beneran tuh ngelahirin anak hasil dari hubungan dengan bapaknya sendiri. Iya. Ngeri banget gila ya. Benar-benar. Emang parah sih itu. Aku nggak bisa bayangin loh kalau cerita itu beneran terjadi gitu. Ada Ya tuh bisa jadi ya, karena hal yang berulang-ulang bisa mengaktifkan alam bawah sadar kita. Yang jelas nih, hal tersebut sangat mengganggu stabilitas emosi dan kepribadian orang tersebut ya. Bener, karena si Ziko itu udah melihat hal yang berulang yang udah dilakukan si kakeknya tuh namanya Pak Darwis terhadap ibunya si Ziko yaitu Rere. Dan si Ziko itu berpikir bahwa hal tersebut lumrah dilakukan secara umum sama orang lain gitu. Astaga, ya ampun, parah ya. itu gue malah pernah baca artikel ya kan tentang kayak emosi yang meluap-luap kayak perilakunya tidak normal gitu loh. Yes. Emosi tersebut bisa muncul pada saatnya di lagi di kayak mood swing atau apa sih kayak semacam iya itulah. sih. Kita bisa kenalin juga tuh. Soalnya kan emosinya pasti melonjak-lonjak ya. Kayak gampang marah-marah gitu. Iya, aku sih juga gampang marah ya kalau kayak pacarku nggak nelfon atau telat jemput gitu, atau apa ini kalau dia lupa ucapin aku ulang tahun atau apa, ya aku marah-marah. Berbeda sendiri ya ini ya. Tapi tahu nggak, ada yang paling setia yang nggak pernah telat ngucapin kita ulang tahun. Tahu nggak siapa? Siapa? Ini Mark Zuckerberg yang nyiptain. Oh iya, Betul, Facebook dia lelaki ya, setia guys. ya. Adalah lelaki pertama dan mungkin selalu setia sama kita buat ngucapin kita ulang tahun. Kalau inner child mungkin kayak gampang tertekan gitu kali ya, kayak jadi yang mudah stres kalau lagi kerja, terus kayak pola pikir trauma, secara konsentrasinya tuh udah mudah putus asa nggak sih? Kayak dia udah nggak percaya diri lagi, udah minder, udah introvert, terus kayak terus-terusan nyalain diri sendiri, udah keras hati, kasar, ya pokoknya jadi yang sikapnya tuh Jadi negatif udah gitu. nggak terkontrol gitu. Iya benar. Benar banget, benar. Tapi jangan salah loh. Penderitaannya dia juga bisa jadi pendendam kan ya. Dan lebih parahnya lagi, dia bisa nyakitin orang lain. Bahkan melukainya tuh seperti apa yang pernah dia alami kayak dia dulu. Terus kalian pernah gak sih ngerasain dampak inner child? Kalau aku sih pernah ya. Jadi jujur, aku tuh susah banget berkata tidak gitu sama orang lain. Kayak dimintain bantuan, gak bisa bilang, gak bisa gitu. Oh iya, oke, sip gitu kan. Terus kayak sungkan gitu minta bantuan sama orang lain. Padahal tuh sebenarnya aku butuh bantuan, tapi sungkan aja karena takut mereka gak berkenan atau ngerepotin gitu. Makanya kadang-kadang aku harus mikir 2 kali kayak minta tolong gitu. Pernah aku minta tolong ya sama seseorang, ngomongnya aku tuh hati-hati banget karena ya gitu aku takut ngerepotin. Alhasil kadang aku lebih milih ngerjain sendiri, bukan karena so paling bisa sih, tapi lebih ke nggak mau ngerepotin orang lain gitu. Nah kalau gitu aku nggak tahu deh pernah luka masa kecil apa ya yang aku alami ya. Kalau kalian pernah ngerasain nggak sih? Tapi aku pernah sih. Mungkin itu karena aku anak paling gede kali ya. Jadi aku tuh bawaannya tuh kayak gak tenang. Kalau misalnya adikku keluar rumah, terus juga aku selalu tekanin ke adikku, lo di keluar rumah, 1 langkah keluar rumah lo sendiri. Jangan gampang percaya sama orang, jangan gampang deket sama orang. Jadi seakan-akan aku tuh kayak masang tembok setinggi-tingginya gitu ya. Jadi nggak mengizinkan orang dengan mudah masuk ke dalam kehidupanku. Itu termasuk apa tuh? Karena biasanya kalau anak pertama itu lebih di overprotective sama orang tua sih. Gini, kalau anak pertama itu lebih kayak gini sih sama adik-adiknya atau siapa ya, dia bener kayak
gak peduli sama mereka, kelihatannya gak peduli, tapi kalau mereka ada masalah atau apa, Baju paling kayak depan anak ya. pertama ini kayak lebih fun buat ngadepin masalah itu loh, Iya. meskipun Jadi nggak. tameng kayak gitu kali ya. Nah, Mm-mm. benar. Terus gimana ya solusinya untuk menghindari atau kayak meminimalisir lah terjadinya inner child itu? Kalau ya, kayak contoh nih, kita ambil kasus kayak ibu dan anak deh. Ya, khususnya aku loh ya, sebagai seorang ibu. Bisa coba untuk berinteraksi dengan anak, mendengarkan pendapat anak, terus kasih dia motivasi, selalu ada untuk dia kalau bisa, walaupun kita nggak secara fisik ya, gitu loh. Jadi kita tuh bisa pas dia mau apa, kita selalu ada, gitu loh. Terus memberikan tanggung jawab kepada anak kita dan membiasakan untuk mengambil keputusan dia sendiri. Bukan untuk membebaskan dia ya, cuman melatih dia agar nggak terlalu bergantungan sama ketergantungan sama orang lain. Kayak Dan dia yang bisa memutuskan. kayak yang orang tuanya Jengov lakukan ya. Betul. Kayaknya iya ya, tapi nggak tahu. Tapi kan semua bisa untuk semua orang tua kalau menerapkan hal yang sama belum tentu tepat. Mm-mm. Tergantung sikonnya juga sih. Benar. Gitu. Tapi gue pengen kayak gini sih, nerapin sama mungkin anak gue di masa depan. Jadi pengen nerapin kayak apa yang kita pernah alamin jangan sampai terjadi sama anak kita gitu. Jadi Iya. kayak membenahi aja sih gitu ke depannya kayak gimana cara mendidik. Masalahnya kan beda zaman, beda cara mendidiknya. Mm-mm. Betul banget. Ah. Harus dinamis gitu ya kita. Uh-uh. Betul. Jadi kayak kita mendidiknya ini udah zaman kayak sekarang, kita mendidik kayak adik atau yang lebih muda dari kita udah beda caranya sama kayak kita didik sama orang tua kita dulu. Iya, beda zaman, Tapi, beda didikan. bagusnya sih Mas Bambang harus jadi orang tua dulu. Dia harus jadi dulu, bikin anak dulu, baru praktek sendiri. Aha. Terus Kalau kalau Jeng Hapsa gimana? Jeng Hapsa Dia gimana kan nih? PAUD kan. Ya, sebagai Apa? guru PAUD nih, pasti lebih banyak menghadapi Ya, anak-anak kecil ya kan. Banyak. Kalau gua kan Iya. cuma ngadepin anak-anak janda, anak muda gitu. Gimana? Apa? Iya, gimana ya? Soalnya kalau anak sendiri belum punya, selama ini ngurusnya anak orang lain tuh. Jadi kalau pengalaman aku pribadi ya, 20 anak itu kan 20 macam karakter yang harus aku hadapin. Iya, Jadi kita harus tahu nih, setiap karakter anak penanganannya juga beda. Ada juga anak yang nggak bisa ditegasin. Dia selalu dia tuh emang dia tuh pemalu banget, bisa. minder. Jadi kita harus lebih dekat, lebih halus, interaksinya lebih dekat, lebih halus. Ada juga anak yang kita tegasin, dia udah bisa ngerti maksudnya. Dia nggak bakalan yang namanya, oh ini bunda lagi marah nih, terus dia besok nggak mau sekolah, enggak. Dia udah bisa, oh ini berarti aku salah nih, bunda sampai marah, kayak gitu sih. Oh, berarti gini ya, Bunda lebih Hapsa? ke kita harus mengenali karakter Iya, tersebut anak. kali. iya. Betul. Nah, kayak Siap, terima kasih Bunda Hapsa. Bunda Hapsa. anak aku ya kan, ponakan-ponakan aku kalau lagi marah juga kadang suka over gitu, tapi alhamdulillah ini nggak nyampe ngelempar barang atau apa. Mungkin lebih ke ini ya kali ya, emang bener mengenali sifatnya mereka. Satu, terus paling ampuh sih sebenarnya itu pelukan. Kalau anak-anakku lagi lagi tantrum ya, orang bilang, nah itu biasanya aku peluk gitu, nanti aku bercandain biasanya, walaupun kadang suka Aku marah pengen dipeluk. juga gitu kan ya, tapi ya itu mendingan gitu, nggak nyampe marah-marah dan Kalau lempar yang barang mengalami inner child yang udah dewasa itu butuh pelukan juga nggak sih? Oh itu untuk yang sah aja sih Bang ya. Kalau Mas Borlan pakai ini aja, guling. Oh iya betul, masih guling ya. Guling aja ya. Bentar, aku mau nanya apa cerita ya. Kemarin itu ada anak aku yang nangis. Anak aku yang nangis,
Terus aku tanya, kamu kenapa? Dia bilang dong, kalau dia lagi kangen sama ayahnya. Mm-mm. Ya, Itu ternyata banget. ayah sama ibunya udah pisah. Dan dia ikut ibunya, dia udah lama gak ketemu sama ayahnya. Di situ dia nangis, ya Allah, kasihan banget aku. Mm-mm. Jadi itu termasuk apa sih, inner child apa bukan ya? Iya, Itu lukanya itu dia. traumaan Mm-mm. dampak Iya, dia broken bisa home itu. luka juga ya. Iya, Kayak depresi, ngerti depresi kayak tekanan yang larinya bakal jadi inner child gitu. Iya, nanti udah gedenya dia tuh jadi kayak introvert, susah ngambil keputusan, itu pasti Iya, kayak gitu. iya. Ya sekarang pun udah introvert. Dia Hmm. tuh jarang ngomong. Ketika ditanya kalau cocok, ya dia ngaku. Kalau nggak cocok, ya dia geleng. Komunikasinya Itu lebih susah ke ya. pendekatan aja sih. Iya. Mm-mm. Soalnya Dia bakalan bisa kayak nggak kayak gitu, maksudnya bisa nggak berkepanjangan, bisa di stop dari si ibunya. Kalau ibunya paham atau ibunya bisa ngasih arahan, kayak gini loh, anak kecil yang di bawah umur 5 tahun atau di bawah 5 tahun ya khususnya, itu butuh emang benar-benar sosok ayah loh. Berarti yang disalahin jangan Iya, ibunya iya. aja dong, ibu bapaknya harus kerja sama. iya, dua-duanya. Mm-mm. Makanya kalau belum siap ya, sebenarnya tuh ada pembelajaran pranikah kali ya, biar kita tuh sama-sama mengontrol emosi saat udah Nah, jadi ntar gua coba pas Mm-mm. lagi itu, Ini tuh, pas lagi sebelum nikah nikah Rumah dulu deh, tangga. ya, 2 bulan deh. Bisa. oke, Tapi jangan bikin obrolan kita kali ini bikin takut nikah ya. Oh enggak. Pokoknya yang paling Jangan penting takut, adalah jangan harus takut. kuat ya. Di dalam keluarga itu harus kuat dulu ya. Pondasinya harus Jadi kuat. jangan gampang Buat tercerai-berai dulu sih, gini loh. dan jangan gampang goyah. Gue Iya. Lebih itu bisa jadi itu sih apa namanya ya, alter ego itu rawan banget buat hal itu, karena kekerasan yang diterima oleh anak-anak itu bisa muncul saat dewasa. Dia bisa jadi kepribadian ganda sama alter ego itu berbeda ya. Itu sedikit sama tapi berbeda. Jadi mungkin lebih berbahaya ke kepribadian ganda gitu daripada alter ego, karena itu alter ego itu bisa kendalikan. dipegang diri kita sendiri, dikendalikan gitu. Itu lebih bahaya itu sih. Ya gitulah. Oke deh guys. Wah, nggak terasa nih udah sampai penghujung waktu ya. Daging banget kan pembahasan kita kali ini. Iya. Dan ngomong-ngomong buat Sobat ID yang pernah ngalamin inner child, bisa dong ceritain pengalaman kalian. Langsung aja komen di bawah ini ya. Betul. Atau enggak mungkin ke sosial media kita ya. Kalau iya. itu lebih ke apa namanya ya, privacy gitu kan. Oh, Mungkin iya, kan boleh, dipublis kayak gini ya. Itu bisa ke Instagram kita atau Facebook kita. Ya, betul. Dan buat, Rahasia dan buat terjamin. kalian yang mau request tema judul tema yang bakal kita bahas ntar, kalian bisa request di kolom komentar sini kan, bawah. Oh, berat Iya, nih. betul. Demikian ide podcast kali ini. Semoga sharing kita bermanfaat untuk kita semua ya guys. Betul tuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube ID Podcast dan sosial media kita ya. Dan mohon maaf kalau seumpamanya ada salah-salah kata, kita ribut itu udah hal yang biasa. Udah biasa. Namanya juga ini banget ya pokoknya. Oke deh, kayak gini Iqbal pamit pokoknya, undur ya kan? diri ya guys. Jangan lupa protokol kesehatan dan stay safe. Sampai jumpa Sabtu depan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Saksikan terus Idih Podcast setiap Sabtu jam 9 pagi dan jangan lupa di like and subscribe YouTube Idih Podcast dan follow sosial media Idih Podcast lainnya ya. Makan semangka di rumah Pak Udin, menanak nasi malah jadi bubur. Thank you kakak sudah mau dengerin. Semoga menghibur dan gak buat kalian kabur. Papayo.